Di sebuah desa terpencil bernama Karanjati, ada satu kendaraan yang diminati legenda menyeramkan. Sebuah ambulans tua berwarna putih kusam yang sering terlihat melintas tengah malam, meskipun rumah sakit terdekat sudah lama ditutup. Kendaraan itu dikenal warga sebagai Minster, karena plat nomor depannya rusak dan hanya huruf Metreinster yang masih terbaca. Minster sering terlihat parkir di dekat kuburan desa, mesin menyala, tapi tidak ada sopir. Orang-orang bilang, kalau kamu melihat ambulans itu, ya dan pernah menenggok ke dalamnya. Panggilan tengah malam Aldi, seorang sopir ambulans muda dari kota, ditugaskan sementara ke desa Karanjati untuk menggantikan petugas lama yang mendadak mengundurkan diri. Malam pertamanya bertugas, ia menerima panggilan darurat dari warga orang tua sekarat di kelima, butuh bantuan cepat. Tanpa curiga, Aldi segera berangkat menggunakan ambulans cadangan yang diparkir di garasi. Belakang ambulans itu tua, berkarat, dan berdebu. Ternyata itulah Minster. Radio di dalam mobil tiba-tiba menyala sendiri, memutar siaran statis dengan suara bisikan. Dia belum mati. Dia menunggu. Aldi mengira itu gangguan sinyal. Tapi saat dia melihat kakak spion tenda, ada bayangan putih duduk di kursi belakang. Sosok wanita ketika dia menoleh, kursi belakang kosong. Tapi udara ya di dinding menusuk tuan. Bau formalin memenuhi kabin. Ketika ia tiba di lokasi, warga justru menatap heran. Pak tua yang kami laporkan sudah meninggal 2 hari lalu. Kami nggak nelpon ambulans malam ini. Aldi terdiam tapi dia yakin betul mendapat panggilan itu lewat radio. Saat kembali ke ambulans, wanita berambut panjang dengan daun putih lusuh duduk diam di bangku belakang, wajahnya hancur, mata hitam legam, dan darah mengalir dari mulutnya. Terima kasih sudah menjemputku, katanya lirih. Aldi langsung kabur, meninggalkan ambulans itu menyala di pinggir jalan. Serah Minster keesokan harinya, Aldi mendatangi kepala desa untuk mencari jawaban. Sang kepala desa menatapnya dengan raut serius. Minster itu bukan ambulans biasa dulu. Sekitar tahun 90-an, itu milik rumah sakit Karanjati yang terbakar habis. Saat kebakaran terjadi, ambulans itu dipakai untuk menyelamatkan pasien-pasien. Tapi dalam perjalanan, sopirnya panik dan menabrak keyuran bersama satu pasien terakhir. Seorang wanita muda yang baru melahirkan. Mereka semua tewas tapi mobil itu muncul kembali keesokan harinya. Utuh tanpa sopir. Dan siap itu, setiap beberapa tahun, dia akan menjemput satu orang untuk menemaninya. Malam terakhir Aldi memutuskan pergi dari desa itu. Tapi saat mengemasi barang di penginapan malam itu, dia mendengar suara klakson dari luar. Klaat, klaat, klaat. Ketika ia mengintip dari jendela, Minster parkir di depan rumah penginapan. Mesin menyala, pintu belakang terbuka perlahan. Dan dari kabin belakang, wanita itu berdiri di ambang pintu, tersenyum miring. Kau belum selesai, Aldi, sekarang di giliranmu menjemput orang lain. Tiba-tiba dia terbangun di dalam ambulans, di kursi sopir. Mesin menyala, radio hidup, dan suara dari saluran statis terdengar jelas. Panggilan darurat, tertiga, seorang wanita sekarat. Segera jemput, dan tubuh gemetar, Aldi tak bisa menolak. Tangannya bergerak sendiri menggenggam setir. Kakinya menjinyat gas, di kaca spion, wanita itu duduk kembali di kursi belakang. Tersenyum. Sayap malam itu, Minster kembali aktif. Warga Karanjati mulai melaporkan kejadian-kejadian aneh. Ada ambulans tua yang melintas malam hari, tanpa suara, dan kadang berhenti tepat di depan rumah seseorang. Dan jika kau melihat ke dalamnya, kau mungkin melihat sosok Aldi dan wanita di kursi belakang menunggumu untuk dijemput.